Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pengujian internasionalisasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bonda Sisepa Putra MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Saya Muhammad Lutfi Ramadhani dengan 3 digit terakhir 134 dari kelas 2023D. Pertama, apa itu pengujian internasionalisasi? Pengujian internasionalisasi adalah jenis pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi seberapa baik aplikasi atau produk perangkat lunak dapat beradaptasi dengan berbagai bahasa, budaya, dan preferensi regional tanpa perubahan kode apapun. Internasionalisasi sering ditulis sebagai I18N, di mana 18 adalah jumlah huruf antara I dan N dalam kata bahasa Inggris, yaitu internationalization. Pengujian ini lebih dari sekedar penerjemahan teks sederhana untuk memastikan bahwa program menangani perubahan format tanggal, simbol mata uang, penyandian karakter, dan fitur khusus lokal lainnya dengan tepat. Tujuan pengujian internasionalisasi yang pertama untuk memastikan produk tidak rusak saat digunakan di regional lokal yang berbeda. Yang kedua untuk memastikan pesan tereksternalisasi dengan baik atau tidak hard-coded. Dan yang ketiga UI kompatibel dengan bahasa yang panjang seperti bahasa Jerman. Kemudian mengapa perlu dilakukan pengujian internasionalisasi? Memulai dengan pengujian internasionalisasi akan sangat penting karena dapat memastikan bahwa aplikasi perangkat lunak melampaui batasan bahasa dan budaya, memastikan aksesibilitas dan keramahan pengguna bagi audiens global. Proses pengujian yang cermat ini memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mendeteksi dan memperbaiki potensi masalah yang terkait dengan dukungan bahasa, format tanggal dan waktu, penanganan mata uang, dan elemen khusus lokal lainnya. Pendekatan proaktif ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga menyederhanakan upaya pelokalan berikutnya, menghemat sumber daya yang berharga, dan memperluas jangkauan perangkat lunak ke basis pengguna yang lebih beragam. Selanjutnya, aspek utama yang akan diuji dari pengujian internasionalisasi. Yang pertama, Unicode support, yaitu memastikan perangkat lunak mendukung penyandian Unicode untuk menangani karakter dari berbagai bahasa dan sistem penulisan. Yang kedua, local awareness, yaitu uji perilaku perangkat lunak dengan berbagai pengaturan lokal, termasuk format tanggal, format waktu, simbol mata uang, dan format angka. Yang ketiga, text handling, yaitu memastikan tata letak antarmuka pengguna mengakomodasi perluasan dan penyempitan teks tanpa mempengaruhi fungsionalitasnya. Yang keempat, language dan cultural adaptation, yaitu mengevaluasi kepekaan terhadap perangkat lunak terhadap nuansa budaya termasuk simbol, warna, gambar, dan ekspresi idiomatik. Yang kelima, compatibility testing, uji perangkat lunak pada sistem dengan mengatur bahasa, sistem operasi, dan konfigurasi perangkat keras yang berbeda. Yang keenam ada error handling, yaitu memastikan pesan kesalahan, peringatan, dan pemberitahuan pengguna lainnya telah diinternasionalkan dan dilokalkan dengan benar. Yang ketujuh, date and time formats, yaitu uji penanganan format tanggal dan waktu oleh perangkat lunak sesuai dengan konversi khusus lokal. Yang kedelapan, number format, yaitu memastikan penanganan format angka dan perangkat lunak termasuk pemisah desimal, pengelompokan digit, dan simbol mata uang. Yang kesembilan, UI layout dan desain, pastikan tata letak dan desain antarmuka pengguna mengakomodasi perluasan dan penyempitan teks tanpa tumpang tindih atau pemotongan konten. Dan yang terakhir yaitu performance testing, yaitu pengujian kinerja untuk menilai dampak fitur internasionalisasi pada kinerja perangkat lunak seperti kecepatan rendering dan waktu respon. Nah, apa aja best practice untuk pengujian internasionalisasi ini? Yang pertama yaitu ada perencanaan awal, yaitu mulai pengujian internasionalisasi sendiri sedini mungkin dalam proses pengembangan untuk mengatasi masalah sebelum masalah tersebut mengakar pada basis kode. Kemudian ada cakupan lokal, diuji di berbagai lokasi untuk memastikan cakupan yang komprehensif, fokus pada pasar dan wilayah berprioritas tinggi, tempat perangkat lunak yang akan paling banyak digunakan. Yang ketiga, pemisahan konten. Pisahkan konten dari kode dengan menggunakan file sumber daya atau sistem manajemen konten. Hal ini memudahkan pertukaran konten untuk bahasa dan lokasi yang berbeda. Kemudian ada
dukungan Unicode, yaitu memastikan dukungan Unicode penuh dalam aplikasi untuk menangani karakter dari berbagai skrip dan bahasa. Yang kelima yaitu penanganan tanggal dan waktu, uji bagaimana aplikasi menangani format tanggal dan waktu termasuk zona waktu dan pastikan konsistensi di seluruh lokal. Yang keenam, format mata uang dan angka. Verifikasi bahwa perangkat lunak menampilkan simbol mata uang, pemisah desimal, dan pemisah ribuan dengan benar sesuai dengan konvensi setiap lokalnya. Selanjutnya, tantangan dalam pengujian internasionalisasi. Yang pertama adalah penanganan konten multibahasa. Pengujian dengan berbagai bahasa bisa jadi rumit karena bahasa yang berbeda memiliki panjang teks, set karakter, dan penunjuk penulisan yang berbeda. Ini memastikan rendering dan fungsionalitas yang tepat di berbagai bahasa merupakan tantangan yang signifikan. Yang kedua, format khusus lokal. Menangani format tanggal, waktu, dan angka khusus untuk setiap lokal dapat menjadi tantangan yang berat. Penguji perlu memverifikasi bahwa aplikasi menampilkan format ini dengan benar berdasarkan lokasi pengguna. Yang ketiga, kepekaan budaya. Sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut peka terhadap budaya dan secara tidak sengaja menyinggung atau salah mengartikan norma budaya di berbagai daerah. Hal ini memerlukan pengujian konten dan citra secara menyeluruh. Yang keempat, bahasa right to left atau bahasa seperti bahasa Arab atau Ibrani yang ditulis dari sisi kanan terlebih dahulu menuju kiri itu menghadirkan tantangan unik dalam hal tata letak dan perataannya. Pengujian untuk memastikan tampilan teks dan perataan UI yang benar sangatlah penting. Dan yang kelima, perluasan konten. Saat beralih dari satu bahasa ke beberapa bahasa, perluasan atau penyimpanan teks dapat mempengaruhi tata letak, memastikan bahwa antarmuka pengguna tetap menarik secara visual dan fungsional dapat menjadi tantangan yang signifikan, terutama untuk desain responsif. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya itu tahun 2013, perusahaan Square atau perusahaan yang dikenal dengan pembaca kartu kreditnya berencana melakukan perluasan layanannya ke negara-negara non-Inggris. Proses internasionalisasi ini melibatkan penerjemahan teks, adaptasi ke mata uang lokal, dan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan pajak setempat. Sekaligus masalah yang dihadapi itu berupa tadi penerjemahan teks, adaptasi mata uang dan pajak, dan konsistensi terminologi. Nah, dari sisi Square sendiri menyediakan solusi yang diterapkan yaitu pengembangan alat manajemen proyek penerjemahan. Tim internal Square mengembangkan Shuttle, yaitu sebuah sistem manajemen proyek untuk melakukan penerjemahan. Shuttle ini membantu tim penerjemah dengan cara mengidentifikasi konten baru yang perlu diterjemahkan setiap kali ada yang pembaruan kode. Kemudian menyarankan terjemahan sebelumnya untuk menjaga konsistensi, menyediakan glosarium istilah yang dikurasi untuk memastikan terminologi yang konsisten. Kemudian Shuttle sepenuhnya mengandalkan terjemahan manusia untuk memastikan akurasi dan kualitasnya. Nah, hasil yang didapatkan dari solusi yang diterapkan ini, yang pertama adanya peningkatan efisiensi dan kualitas. Dengan Shuttle, Square berhasil mempercepat proses pengembangan dan memastikan kualitas terjemahan yang tinggi ke dalam bahasa seperti Prancis dan Jepang. Kemudian perencanaan pengembangan yang lebih lanjut. Square berencana menambahkan fitur seperti fuzzy matching untuk meningkatkan kemampuan mesin saran terjemahan mereka ini. Kesimpulannya, pengujian internasionalisasi adalah fondasi untuk produk yang sukses di pasar global. Tanpa I-18N ini yang matang, perusahaan akan menghadapi biaya yang tinggi, reputasi buruk, dan kegagalan ekspansi. Fokus pada Unicode, eksternalisasi string, format lokal, dan UI responsif adalah kunci utamanya. Kombinasi dengan pengujian manual, otomatisasi, dan kolaborasi tim untuk mencapai hasil yang optimal. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.